Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan, Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah sikap orang Kristen terhadap COVID-19. Terambil dari Matius 5 ayat 14, saudara. Bapak Ibu yang Tuhan, corona telah menyebabkan berbagai kesusahan, bukan cuma bagi umat manusia. Bahkan banyak binatang mengalami kelaparan dan mati karenanya. Banyak pemimpin negara dibuat pusing karena bukan hanya memikirkan keselamatan rakyatnya, tetapi juga harus memikirkan keselamatan ekonomi negaranya dan kelangsungan hidup negara dan bangsanya. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita masih menemui banyak orang-orang yang cuek, banyak orang-orang yang acuh tak acuh, masa bodoh, bahkan justru menuduh bahwa itu adalah rekayasa, setting, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya menyikapi hal ini? Bapak yang kasih Tuhan, sabda Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di tengah-tengah kondisi masyarakat dunia yang diliputi oleh berbagai ketidakpastian akibat dari menggandasnya Corona-19, maka peran orang-orang Kristen, peran orang-orang percaya sebagai terang sangatlah krusial, sangatlah penting. Lalu bagaimana kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, harus hidup di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 ini? Yang pertama, orang Kristen harus tetap percaya kepada Tuhan. Orang Kristen tidak boleh resah, orang Kristen tidak boleh gelisah, khawatir, bahkan ketakutan terhadap corona ini. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita harus percaya. Kita harus beriman kepada Tuhan yang berotoritas atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tentunya tidak lepas dari kuasa Tuhan. Bukan corona yang harus ditakuti, tetapi Tuhan yang harus ditakuti. Karena kita sungguh-sungguh percaya bahwa corona yang mewabah di seluruh dunia ini dalam kuasanya. Jika Tuhan tidak mengangkatnya saat ini, tentu hal itu bukanlah suatu hal yang sulit bagi Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jika corona hingga saat ini belum juga ditarik dari dunia ini, saudaraku, tentulah Tuhan Allah punya rencana besar bagi dunia ini. Di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 ini, malah kita sungguh-sungguh menaruh iman, menaruh percaya kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Daripada Dia saja kita mohon pertolongan, dan di dalam Dia saja kita berlindung. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus tetap percaya, menaruh iman hanya kepada Dia, Sang Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama, yang kedua, saudaraku yang Tuhan, kita harus hidup dengan hikmat Allah, saudaraku. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Tetapi bukan berarti, saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa sekehendak kita melakukan sesuatu yang membahayakan keselamatan kita tentunya. Sebagai terang bagi dunia, kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya, dalam segala hal harus mampu menjadi terang tentunya. Kita harus menggunakan hikmat untuk mengatasi segala situasi ini. Bukan dengan akal saja, tetapi akal dan pikiran. Hikmat diberikan Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu yang boleh terjadi atas kita, saudaraku. Ketika kita hendak menyeberang lintasan kereta api, kita tahu dari kejauhan ada kereta api dengan kecepatan tinggi melaju kencang. Karena kita yakin disertai Tuhan, maka kita nekat menyeberang. Dan apa yang terjadi? Brak! Terjadilah kecelakaan. Terjadinya kecelakaan itu karena kebodohan,
kita atas nama iman. Seperti dalam kasus ini saudaraku, kalau kita tahu bahwa itu berbahaya, berkumpul itu berbahaya, tidak pakai masker itu berbahaya, tidak cuci tangan itu berbahaya, tapi kita nekat saja, itu artinya kita tidak memakai hikmat. Kita sedang dibodohi oleh kuasa gelap untuk menghancurkan kita, menghancurkan iman kita, untuk kita boleh menjadi kecewa atasnya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pakai hikmat Tuhan untuk mengatasi semua ini. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, dukunglah pemerintah dalam mengatasi wabah ini. Sebagai orang Kristen yang taat, sebagai orang Kristen yang setia, maka kita wajib mendukung program pemerintah yang ada untuk mengatasi wabah ini saudaraku. Kita tidak boleh hidup sak karpe dewe, kesana kemari gak pakai masker, kumpul kesana kemari, ya. Yang tidak mau dibilang gak percaya, gak beriman, atau bikin gaduh dalam situasi seperti ini dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin lama wabah ini ada di sekitar kita, semakin besar uang negara yang digelontorkan untuk ini. Dengan tidak taatnya kita menjalani hidup ini, maka kerugian besar bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Semakin kita tidak taat, semakin kita tidak mendukung, maka semakin besar uang negara yang digelontorkan, yang dibuang sia-sia. Dan tentunya akan menambah hutang, dan kita semua harus membayarnya. Sebagai terang saudaraku yang dikasihi Tuhan, malah kita tunjukkan hidup yang tertib, hidup yang taat, hidup yang terus mau mendukung, membantu pemerintah yang ada di dalam mengatasi semuanya ini. Kita tidak boleh hanya menilai, kita tidak boleh hanya mengkritik, kita tidak boleh hanya melemahkan, tetapi mari kita bersama-sama bergandengan tangan turut menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Paling tidak saudaraku, jagalah kesehatan kita, jagalah keselamatan keluarga kita, jagalah keselamatan lingkungan kita. Gak usah jauh-jauh, gak usah tinggi-tinggi. Cukup diri kita, cukup keluarga kita, cukup lingkungan kita. Maka itu sudah cukup membantu pemerintah untuk mengatasi COVID ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.